Untuk materi yang saya sampaikan, mengenai unsur desain grafis, saya stop share dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin. Nah, untuk nge-review-nya, di sini, eee, Bapak bakal langsung tanya jawab, ya. Bakal langsung tanya jawab dengan teman-teman yang ada di sini dalam mengukur, sejauh mana teman-teman paham akan unsur-unsur dari desain grafis tersebut, gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk. Yang pertama mengenai desain grafis terlebih dahulu, gue pengen coba Alif. Alif coba, apa sih desain grafis itu yang Alif tangkap dari, eee, pembelajaran hari ini? Boleh Alif? Iya Pak, izin menjawab ya. Kalau dari yang aku tangkap itu, jadi desain grafis itu merupakan sebuah seni digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual dengan cara mengkombinasikan elemen-elemen yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu bentuk, titik, garis, warna, dan sebagainya. Gitu Pak, kalau dari aku. Oke, betul Alif, terima kasih atas, jawabannya. Benar ya kata Alif, jadi si desain grafis itu gabungan dari, unsur-unsur dasar yang, jangan sampai si unsur dasar itu dilupain gitu. Itu tuh bakal membantu teman-teman dalam membuat desain grafis yang baik dan benar. Oke, terima kasih buat Alif. Oke, selanjutnya kita coba ke Regina. Ada Regina? Ada, Pak. Oke, Regina boleh kasih tahu atau apa yang Regina tangkap mengenai titik dalam unsur desain grafis? Boleh, Pak. Jadi, menurut pemahaman Regina, titik merupakan suatu bentuk kecil yang tidak memiliki dimensi. Nah, umumnya titik ini tuh berbentuk bundaran sederhana, mempat, tidak bersudut, dan juga tanpa arah. Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Regina, betul banget ya titik itu, emang cuma ya titik gitu, teman-teman tahu kan titik. Nah, dalam desain grafis kadang nggak kelihatan, tapi itu tuh ada gitu, kayak misalnya di sudut atau di ujung-ujung dalam sebuah garis. Oke, terima kasih Regina. Lanjut ke Juli. Tadi titik ya? Nah, sekarang Juli boleh ceritain apa, itu garis yang Juli bisa tangkap? Baik, Pak. Jadi garis itu setahu saya adalah himpunan atau kumpulan dari beberapa titik yang sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Terus garis itu biasanya ada yang bentuknya panjang, ada yang pendek, ada yang zigzag, ada yang melengkung, ada yang tebal, ada yang tipis hingga yang putus-putus. Oke, bagus Juli, Begitu. ya betul. Jadi si garis itu pokoknya, segimanapun ukurannya dan segimanapun bentuknya, kalau misalnya dia memiliki 2 ujung, nah itu tuh disebut garis, oke? Atau memiliki ujung, itu disebutnya garis. Terima kasih Juli. Selanjutnya coba ke Dea. Dea, tahu nggak, warna itu apa sih dalam unsur desain grafis? Tahu, Pak. Nah, kalau kalau kata dia, ini warna itu penting banget ya, Pak, ya, nih di desain grafis. Nah, terus fungsinya itu bisa ngasih makna sama ngasih tema buat desain grafis kita. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin desain grafis, kasih warna tuh, wah punya cerita nih desain grafisnya. Oke, betul banget Dea. Jadi emang warna itu sangat penting sekali, terima kasih buat Dea. Jadi emang si warna itu bisa membawa atau memperkuat si tema desain grafis tersebut ini tuh tujuannya atau si fungsinya itu buat apa sih. Betul banget Dea, terima kasih. Eh Sebelumnya sampai 4 ini ada yang ingin bertanya nggak? Pak, aku izin bertanya. Oh iya boleh, gimana? Gini Pak, tadi kan warna itu penting banget ya buat di desain grafis itu. Cuman ya aku tuh agak bingung. Tadi tuh kan ada dua mode, dua jenis ya warna itu ada CMYK dan RGB. Nah itu Pak aku mau tahu perbedaannya dari fungsinya itu gimana ya Pak? Oke, RGB sama CMYK gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa RGB sama CMYK itu dibedakan di fungsinya, salah satunya di fungsinya. Nah,
untuk RGB sendiri pengambilan warna dari sebuah atau dari sinar, yaitu red, green, dan blue. Nah, penggunaan RGB ini biasanya desainer-desainer itu tuh lebih mempergunakan RGB ini untuk keperluan visual grafis. Kayak misalnya teman-teman mau bikin poster untuk status WhatsApp, atau misalnya untuk postingan Instagram, atau misalnya untuk di-share ke grup WhatsApp, pokoknya yang sifatnya visual grafis atau di laptop atau di HP gitu, emang lebih cocok untuk warna RGB ini. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya untuk CMYK, itu dipergunakan untuk desain percetakan. Nah, desain percetakan itu sangat membutuhkan warna CMYK karena warna CMYK ini diambil dari warna cetak. Kayak misalnya CMYK itu kan ngambilnya dari cyan, terus magenta, terus yellow sama black. Nah, untuk warna CMYK ini biasanya diaplikasikannya kayak di brosur cetak, atau misalnya majalah cetak, atau misalnya apalagi ya, koran biasanya hitam putih doang, tapi kalau misalnya ada yang warna bisa. Terus misalnya apalagi ya, brosur udah efek kalau nggak salah, pokoknya gitu. Jadi kalau untuk CMYK lebih ke percetakan, kalau misalnya untuk RGB lebih ke visual grafis. Seperti itu, Alif. Aman? Iya, Pak. Oke. Lupa di. Oke, selanjutnya pengen nanya ke Regina lagi. Kalau misalnya yang Regina tangkap mengenai tekstur dalam unsur desain grafis, boleh dipaparkan yang Regina ketahui. Oke, Pak. Jadi, tekstur itu merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, contohnya ini tuh ada corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, kasar, lembut, licin, berpori, dan sebagainya. Kayak gitu, Pak. Oke, betul sekali Regina. Jadi tekstur itu kayak menggambarkan sebuah desain ketika kita melihatnya. Kalau misalnya dalam desain grafis, kalau ketika pas kita lihatnya, wah ini kasar nih, wah ini halus nih, wah ini lembut nih, ini licin. Nah, yang kayak gitu tuh disebutnya tekstur gitu. Memang kita nggak bisa apa ya istilahnya, kalau misalnya dicetak itu tuh tekstur yang diraba itu bisa disesuaikan dengan kertas yang kita cetak. Tapi kalau misalnya untuk desain, kita bisa loh visualisasinya doang gitu. Kayak tadi kita pakai tekstur visual tembok atau tekstur visual yang kain lembut itu emang kita nggak bisa ngeraba, tapi kita bisa melihatnya. Oke, terima kasih buat Regina. Selanjutnya yang terakhir deh, mau ke Juli mengenai apa itu ruang dalam unsur desain grafis. Baik, Pak. Jadi ruang itu adalah jarak antara unsur-unsur grafis yang tadi udah dijelasin seperti objek, garis, background, teks yang kayak gitu. Fungsinya itu biar gak menumpuk dan biar ada apa ya, yang ngelihatnya tuh nggak sesek gitu, Pak. Terus biar ngasih kesan ke audiensnya juga kalau desain grafis dengan adanya ruang ini bisa dinikmati gitu, Pak. Betul. Ya, terima kasih buat Juli. Betul ya tadi yang dikatakan Juli. Jadi biar nggak sesek gitu ya ngelihatnya, kayak yang alah sih itu ini teh pada numpuk gitu sih, desainnya nggak enak dilihat gitu. Nah, makanya si ruang ini perlu untuk menjaraki dari objek satu ke objek lainnya agar mudah dipahami dan enak untuk dipandang. Jadi yang ngelihatnya juga nggak bosan gitu. Dia pun bakal baca si si desain grafis yang kita buat itu dari awal sampai akhir, dan informasi kita nyampe ke mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Juli dan teman-teman lainnya. Mungkin untuk pembahasan desain grafis dan review tanya jawab bersama teman-teman kita cukupi dulu. Sekian.
Terima kasih buat teman-teman semuanya.